selamat pagi adik-adik semua. Kakak harap kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat bertemu kembali pada sekolah minggu di bulan Juni, minggu pertama, sekolah minggu online yang pertama. Nah, kakak sangat berbahagia sekali ya. Sangat rindu kalian. Lama kita tidak bertemu. Nah, pada hari ini kakak tidak sendirian. Kakak ditemani oleh banyak sekali kakak-kakak pengasuh. Di antaranya Kak Adik. Halo adik-adik semua. Oke, Kak Beda. Hai adik-adik, halo. Kak Ratna. Halo adik-adik. Kak Dewi. Yuhu, hai. Kak Momo. Hai adik-adik. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya, apakah kalian sudah mandi semuanya? Kakak harap sudah ya. Ayo mandi yang bersih, pakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu, dan jangan lupa siapkan persembahanmu. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih. Tercinta, tadi kita sudah puji-pujian ya. Sekarang kita masuk pada pembacaan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan bersama-sama cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum itu Kak Ratna akan memimpin kita dalam doa pembukaan sekaligus doa pembacaan firman. Baik adik-adik. Ya, semua duduk yang manis ya. Kita siap untuk berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh jumpa adik-adik ibadah lewat live streaming saat ini. Kami bersyukur setelah sekian lama tidak jumpa, kami tidak dapat beribadah bersama adik-adik. Ini
kami semua boleh beribadah. Tolong supaya kami boleh beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Adik-adik rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman, tuntun adik-adik mereka boleh mengerti. Berkati firman hari ini, berkati kakak pendeta yang akan membawakan cerita. Adik-adik diberkati untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Kakak Ratna. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Firman Tuhan ada di dalamku. Adik-adik, shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dengan Kakak Pendeta. Luar biasa. Nah, kita saat ini mau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Lama kita tidak mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita bertemu lagi. Walaupun adik-adik di rumah masing-masing, tetapi kita masih tetap bersama-sama dengan kasih Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, duduk yang manis ya. Segala sesuatu harus dipersiapkan. Alkitabnya, persiapkan semua Alkitab adik-adik di rumah masing-masing. Ya. Oke, kita membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Apa? Sekali lagi, Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kita akan membacakan oleh kakak-kakak yang ada. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu
dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Nah, firman Tuhan saat ini berbicara tentang ayo berbagi. Siapa yang suka berbagi? Nah, ada adik-adik yang suka berbagi, tapi kadang ada juga yang tidak suka berbagi. Nah, kita mau melihat apa yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan yang berkaitan dengan berbagi. Mari kakak-kakak. Happy ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Ying 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 ying. Hai Karasa. Jadi kelihatannya senang sekali ya. Ada apa nih? Saya ya lagi bahagia saja Kak. Ih banyak banget cemilannya Kebetulan, Kak. Kak Ratna ingat nih, kebetulan di rumah bawa. Boleh nih. Boleh, Masing-masing silakan satu pilih-pilih. boleh? Ya silakan, ini memang mau dibagi-bagi kok. Adik-adik, Kak Ratna berbagi nih. Kak Ratna punya banyak nih, jadi bagi-bagi aja. Karena kenapa kasih dia? Dia nakal. Kemarin dia tarik sampai rambut terus dia mau teman Ini kan banyak kakak, kan bisa dibagi toh kakak. Kakak juga boleh nih, silakan Oh, boleh saya mau diambil. semua. Jangan masih dibagi Semua. juga, Usah kasih Kak, dia. boleh. Usah. Gimana nih? Usah kasih. Jangan, kakak boleh Dia ambil nih. nakal. Tidak boleh begitu Kaida ya. Harus membagi kepada teman-teman karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membagi kepada teman-teman. Begitu pula kita harus membagi kepada teman-teman kita yang tidak mempunyai makanan di rumah. Jadi boleh. Saya juga boleh. Terima kasih. Karena Adik-adik sekalian, tadi kita sudah belajar tentang berbagi. Nah, kita lihat tadi ya, kakak-kakak kita yang mencoba membawa kita di dalam sebuah ya, kisah tentang bagaimana kita harus berbagi dengan teman-teman kita. Begitu juga dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita belajar tentang cara jemaat mula-mula saat itu. Adik-adik dulu jemaat pada waktu itu mereka sangat-sangat bersukacita karena banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan, banyak sekali orang yang sudah mengenal Kristus. Makanya ketika mereka mengenal Kristus, ketika mereka mengenal Yesus, mereka ingin melakukan apa yang terbaik bagi teman-teman mereka. Ya. Yang mereka lakukan adalah di mana mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang satu perhatikan yang lain, yang satu juga perhatikan yang lain. Mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Mereka menerapkan akan kasih Tuhan yang mereka sudah terima di dalam kehidupan mereka. Nah, sama seperti ada salah satu orang yang sangat kaya saat itu, yaitu Bapak Yusuf yang disebut Bas. Nah, di mana kita bisa melihat ya keinginan dia untuk berbagi, dia jual hartanya, dia jual semua apa yang ada pada dirinya. Lalu hasil dari penjualan itu dia bagi kepada jemaat yang lain. Dia tidak buat untuk diri dia sendiri, ya, bukan untuk kepentingan diri dia sendiri, tetapi dia berikan kepada jemaat yang lain. Itulah kasih yang Tuhan nyatakan dengan berbagi. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Nah, adik-adik juga harus belajar dari firman Tuhan tentang ayo berbagi. Berbagi seperti apa yang akan dilakukan? Nah, kalau adik-adik dikasih kepintaran oleh Tuhan, ya, kepandaian oleh Tuhan, jangan untuk diri sendiri, tetapi harus juga berbagi dengan teman, mengajar teman-teman supaya mereka juga pintar. Nah, kalau di kelas ya, yang dia memiliki pensil banyak, ya, dia juga bisa meminjamkan kepada teman-temannya. Lalu kalau dia punya snack tadi, ya, atau roti tadi atau apapun juga, dia bisa berbagi kepada
kakaknya, dia juga bisa berbagi kepada adik-adiknya. Karena itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Ya, jadi firman Tuhan saat ini kita belajar, ayo berbagi, ayo berbagi. Nah, berbagi kepada siapa? Berbagi kepada teman-teman kita, berbagi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita perbuat bagi sesama kita. Ya, jadi mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami melalui firman yang kami dengar. Firman yang mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kita berbagi. Biarlah kami diajarkan untuk terus berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam firman Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus terus juga memberkati adik-adik di rumah mereka masing-masing. Tuhan terus berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua daripada adik-adik sehingga mereka juga tetap ada di dalam kesehatan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik semua, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sudah sama-sama berdoa. Sekarang kakak minta agar adik-adik mempersiapkan persembahannya masing-masing, dan persembahan itu dapat diberikan kepada papa mama untuk diserahkan pada kakak-kakak pengasuh di sekolah minggu masing-masing. Nah, sebelum kita masuk pada acara penutup kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita sekaligus doa penutup kita yang akan dibawakan oleh kakak Mus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga saat ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami dipakai di dalam ibadah kami, di dalam jemaat kami. Sebentar kami Tuhan akan berpisah, kami akan pulang dan menutupi ibadah kami. Biarlah Tuhan tetap menjaga, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Amin. Oke, terima kasih kakak Mus. Dan ayo kakak-kakak pengasuh, kita sama-sama bersuka cita, kita sama-sama menyanyikan pujian penutup kita, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku.